Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak nikmat, rahmat serta karunia Allah telah limpahkan kepada kita. Sampai detik ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan keridhaan serta manfaat yang luar biasa dari Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak Bapak yang Bapak sayangi, anak yang soleh dan solehah, yang pintar dan sangat luar biasa. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Anak-anak yang berbahagia, bertemu kembali kita untuk melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita mulai belajar, kita awali terlebih dulu dengan doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak yang berbahagia, Bapak akan menerangkan materi pembelajaran kali ini. Simak dengan baik, perhatikan agar apa yang Bapak jelaskan dapat kalian pahami. Kali ini kita akan memasuki pelajaran kelima, pertemuan pertama, dengan materi Aku Cinta Nabi dan Rasul. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah memahami kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Dan yang kedua, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Ilustrasi gambar tentang kesabaran Nabi Ayub alaihissalam dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Anak sudah mengenal siapa itu Nabi Ayub? Ya, bagian dari Nabi yang ke-20 yang berjumlah 25 ya. Lengkap profil dari Nabi Ayub adalah bahwa Nabi Ayub itu merupakan keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Dengan Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ayub ini adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Kita ketahui bahwa Nabi Ayub itu seorang yang kaya raya. Yang selama ini kita dengar, kita tahu bahwa Nabi Ayub itu orang miskin ya, tetapi ternyata dia orang yang kaya raya.
binatang ternaknya sangat banyak dan ladangnya pun sangat luas. Meski kaya raya, memiliki binatang ternak yang banyak dan ladang yang luas, namun beliau tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan. Dermawan itu suka menolong, membantu, ringan tangan terhadap fakir miskin, anak yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Inilah kelebihan dari Nabi Ayub alaihissalam. Walaupun kaya, tapi tidak kikir. Dia dermawan ya. Bagaimana gambar yang di samping ini? Ini adalah contoh sikap teladan dari Nabi Ayub. Kita harus memberikan bantuan pada orang yang berhak menerimanya. Anak-anak sekalian, Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat ujian yang sangat berat dari Allah SWT. Harta kekayaannya yang banyak itu hari demi hari berkurang. Sehingga Nabi Ayub alaihissalam jatuh miskin. Walaupun miskin, Nabi Ayub tidak pernah mengemis. Tidak pernah meminta-minta pada siapapun. Karena Nabi Ayub memiliki iman yang sangat kokoh dan kuat. Dan menyadari bahwa apa yang berada di tangannya merupakan pemberian Allah. Dan ketika kita lahir pun ke dunia, kita tidak membawa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Harta itu datangnya dari Allah. Allah titipkan pada manusia untuk dimanfaatkan untuk orang banyak. Nabi Ayub itu memiliki keimanan yang kuat sehingga setan tak mampu untuk menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian yang datang dari Allah untuk manusia. Bagaimana firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-35. Ayat ini menerangkan bahwa setiap makhluk hidup, setiap manusia akan mendapat ujian, baik ujian berbentuk keburukan maupun ujian untuk kebaikan. Semua yang ada di tangan manusia merupakan pemberian Allah dan akan dikembalikan lagi kepada Allah SWT. Anak yang berbahagia, selanjutnya Nabi Ayub alaihissalam baik ketika masih jadi seorang yang kaya raya atau ketika jatuh miskin, namun senantiasa dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur dengan menafkahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Bahkan ketika ia jatuh miskin,
harta yang ada selalu ia sedekahkan untuk orang lain, orang yang membutuhkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah SWT. Sebaliknya, orang kaya yang kikir adalah orang yang paling hina di sisi Allah SWT. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam mendapat ujian berupa penyakit kulit, bisul, panas, dan gatal. Mungkin kalau sekarang masuk serangan wabah virus corona ya, sehingga orang-orang yang menjauhinya, persis seperti zaman kita sekarang. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang sangat jauh dari keramaian penduduk. Mereka takut tertular penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Setelah itu putra-putrinya juga meninggal dunia semua. Sekalipun musibah silih berganti datangan, tetapi tidak membuat diri Nabi Ayub lupa beribadah dan berzikir memuji Allah SWT. Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah agar penyakitnya itu lekas sembuh. Lalu Allah mengabulkannya. Seperti yang termaktub dalam firman Allah Quran Surah Al-Anbiya ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurri wa atainahu ahlahu. Wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil 'abidin. Yang artinya, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Anak yang berbahagia, bagaimana kita meneladani perilaku Nabi Ayub alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Ayub alaihissalam bersabar menghadapi bermacam-macam cobaan yang datang berturut-turut. Cobaannya berupa kehilangan harta, tempat tinggal, putra-putri meninggal dunia, penyakit kulit yang menjijikkan, dan ditinggalkan oleh istrinya. Tanpa mengeluh sedikit pun, Nabi Ayub alaihissalam menghadapi semua cobaan dan musibah yang menimpa dengan kesabaran yang tinggi. Kita sebagai anak muslim harus belajar dan berusaha meneladani perilaku sabar Nabi Ayub alaihissalam. Di antaranya perilaku sabar yang bisa kalian teladani dalam sehari-hari adalah sebagai berikut. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, karena kalian adalah masih seorang pelajar, maka kalian harus sabar dalam belajar. Maksudnya sabar belajar setiap hari. Dalam kondisi pandemi corona ini, pembelajaran dilakukan dari jarak jauh, belajar dari rumah. Kita tidak boleh banyak mengeluh saat belajar. Rajin mengulang pelajaran yang telah dipelajari, telah diberikan
oleh Bapak Ibu guru kalian dan tidak tergesa-gesa dalam belajar. Inilah sabar yang harus kita tingkatkan, sabar dalam menuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah SWT. Contohnya, tidak membolos sekolah atau tidak mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Atau kita tidak serius menghadapi mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah yang menimpa. Contohnya, ketika kita diuji Allah dengan penyakit, sabar yang dimaksud adalah tidak cengeng saat sakit. Berusaha untuk sembuh dengan minum obat dan istirahat yang cukup. Selain itu, bersabar dan berdoa kepada Allah agar segera penyakitnya diangkat oleh Allah dan disembuhkan. Ya, dalam gambar, bersabar saat sakit merupakan salah satu sikap meneladani Nabi Ayub alaihissalam. Sabar dalam menuntut ilmu merupakan salah satu sikap meneladani Nabi Ayub alaihissalam. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh dalam kehidupan sehari-hari perilaku Nabi Ayub ini dalam kasaran kita, sehingga kita menjadi anak yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menerima musibah. Anak kalian, dari kita berakhir, ada tugas mandiri pertama yang harus kalian kerjakan. Apa tugasnya? Ya, membuat semisal. Buatlah tulisan yang menceritakan kisah seseorang yang mirip dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Meskipun ia diuji dengan kekayaan, kemiskinan, dan berbagai macam musibah, namun ia tetap beribadah kepada Allah SWT. Tugasnya dipoto lalu dikirimkan ke classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bisa kita menjadi anak yang soleh dan soleha setelah meneladani perilaku seperti Nabi Ayub alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, soleh dan soleha. Setelah tadi pembelajaran kita tentang keteladanan dari Nabi Ayub alaihissalam. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita di masa yang akan datang. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak yang berbahagia. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Sampai akhiri. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.